belanja barang dan belanja modal, realisasinya mencapai 33 miliar 472 juta 958.981 atau dengan persentase sebesar 104,79%. Artinya melebihi dari pagu anggaran. Kenapa ini terjadi? Karena ada pagu minus terhadap belanja pegawai yang semula dalam pagu belanja pegawai kita itu hanya kurang lebih 12,3 miliar. Sedangkan realisasinya mencapai 14,9 miliar atau dengan persentase 120,97%. Ini terjadi karena ada beberapa pergeseran pegawai dan juga ada beberapa kenaikan pangkat pegawai, sehingga ada pagu minus sebesar kurang lebih 2,5 miliar. Itu untuk bidang pembinaan. Dan sebagai tambahan informasi bahwa dari pagu 31 miliar itu ada diantaranya belanja modal. Belanja modal itu terkait dengan pembangunan gedung ini, ya, sehingga pembangunan gedung ini ada kurang lebih 14 miliar ya tahun kemarin penyelesaiannya, sehingga tahun ini kita agak menurun perolehan DIPA kita untuk tahun 2023 hanya kurang lebih sekitar 21 miliar saja, karena kita nggak peroleh belanja modal lagi, ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya bidang intelijen. Sepanjang tahun 2022 dari program ataupun kegiatan yang ada di bidang intelijen, antara lain Lead Pamgal yang kita biasa ketahui ya, penyelidikan, penggalangan dan pengamanan. Kinerjanya ada 5 kegiatan, ya. Antara lain ya, apa kegiatannya itu? Antara lain ada penyelidikan dan penggalangan dan pengamanan. Kemudian juga ada penelusuran aset, ada 3 kegiatan. Kemudian juga ada pengamanan pembangunan strategis, ada 6 kegiatan. Kemudian ada pengejaran DPO. DPO ada 4 orang yang sejak tahun 2022 yang berhasil kita amankan, ada 4 orang, ya. Kemudian juga ada kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Jadi ada 3 kali kegiatan yang kami lakukan berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama serta Komunitas Intelijen di Sulawesi Barat. Kemudian juga ada penyuluhan hukum atau jaksa menyapa sebanyak 4 kegiatan, dan ada penerangan hukum sebanyak 4 kegiatan, dan ada penyuluhan hukum atau jaksa masuk sekolah sebanyak 8 kegiatan. Di samping itu juga ada dukungan terhadap 7 prioritas nasional. Ya, kegiatan tadi merupakan dukungan dari poin ke-7 dari prioritas nasional ya. Antara lain ya, poin pertama terkait memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Ini selanjutnya mungkin dari ke-7 poin itu saya tidak baca ya, dukungan terhadap prioritas nasional. Jadi kegiatan intelijen ini mendukung terkait dengan kegiatan prioritas nasional. Kemudian juga untuk bidang pidana umum, untuk kegiatan pidana umum ini kita baca untuk masing-masing kejari barangkali ya. Untuk kegiatan RJ masing-masing kejari ya. Untuk kejari Mamuju ada 6
usulan penanganan perkara untuk dihentikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Dari 6 tadi ya disetujui ada 5 tersangka atau terdakwa yang disetujui untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Untuk Kejari Majene dari usulan 6 juga yang disetujui ada 5. Nanti kalau ada yang menanyakan siapa saja nama-namanya nanti secara teknis disampaikan oleh Kasipidum. Kemudian maaf saya Aspidum, maaf. Kemudian juga untuk Kejari Polman dari 4 usulan untuk RJ yang disetujui ada 4. Kemudian juga untuk Kejari Mamasa dari 3 yang diusulkan untuk penghentian penuntutannya dan 3-tiganya disetujui untuk penghentian penuntutan. Untuk Kejari Pesangkayu ada 1 usulan untuk penghentian penuntutan dan disetujui 1 penghentian penuntutan. Jadi sehingga terdapat ada 20 usulan penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif justice dan disetujui sebanyak 18 perkara yang disetujui penghentiannya berdasarkan pendekatan restoratif justice atau target realisasinya yang dibebankan kepada kami sebesar 180% ya. Kemudian juga penanganan perkara tindak pidana umum untuk wilayah Sulawesi Barat ya. Kami sampaikan untuk Kejari Mamuju SPDP yang kami terima ada sebanyak 62 perkara. Dari SPDP Kejari Mamuju tersebut ya, untuk tindak pidana yang berhubungan dengan koharda atau orang dan harta benda ada sebanyak 44 perkara. Kemudian juga yang berhubungan dengan Kamnektibum atau Keamanan Negara Ketertiban Umum dan tindak pidana umum lainnya ada sebanyak 44 perkara. Jadi kalau koharda tadi 62 perkara, kalau Kamnektibum TPUL ada 44 perkara. Sedangkan untuk perkara narkotika SPDP yang kami terima sejak Kejari Mamuju maksud saya sejak tahun 2002 sampai dengan Desember ini ada 36 perkara. Kemudian untuk perkara anak atau anak berhadapan hukum ada 1 perkara. Jadi total jumlah yang diterima oleh Kejari Mamuju SPDP tahun 2022 sebanyak 143 perkara. Dari 143 perkara SPDP tadi yang masuk dalam bentuk berkas perkara atau tahap 1 antara lain untuk koharda ada sebanyak 38 perkara, kemudian Kamnektibum ada 24 perkara, kemudian untuk perkara narkotika 32 perkara, kemudian untuk perkara anak 1 perkara. Dari penyerahan berkas tahap 1 tadi, kemudian setelah diteliti oleh jaksa penuntut umum dari tahap 1 tadi menjadi tahap 2 atau yang perkaranya sudah dinyatakan lengkap ya untuk diajukan dalam proses persidangan yang kita kenal dengan tahap 2. Untuk koharda ada sebanyak 42 perkara. Bahwa ini 42 perkara tentunya mungkin penyerahan tahap 2-nya ini ada penanganan perkara yang mungkin tahun 2021 sebelumnya diserahkan karena tahap 1-nya cuma 38. Nanti secara detailnya dijelaskan oleh Aspidum. Untuk Kamnektibum ada 33 perkara, untuk narkotika 72 perkara dan untuk perkara anak belum diserahkan tahap 2 atau 0 perkara. Mungkin saudara bertanya, untuk tahap 2 kenapa lebih banyak daripada tahap 1? Tadi telah kami sampaikan karena mungkin ada perkara yang diterima tahap 1 kemudian dinyatakan memenuhi syarat pada saat tahap 2 pada tahun 2022. Jadi perkaranya mungkin awal-awal tahun 2022, sedangkan tahap 1-nya mungkin sebelum tahun 2022 ya.
Kemudian dari beberapa perkara tadi di Kejari Mamuju terkait dengan kegiatan eksekusi dan eksaminasinya, untuk Koharda ada 27 perkara, untuk Kamnektibun dan T2L ada 39 perkara, kemudian untuk narkotika ada 64 perkara, sedangkan perkara anak tidak ada, sehingga jumlahnya yang dilaksanakan eksekusi ada sebanyak 130 perkara. Dari perkara-perkara tadi ya yang sudah melalui proses persidangan, terkait dengan putusannya ada yang dinyatakan banding baik oleh JPU maupun mereka yang selaku terdakwa, ada sebanyak 4 perkara yang kami ajukan banding. Kemudian juga yang diajukan kasasi ada juga 4 perkara. Kemudian untuk khusus Kejari Mamuju, ini ada RJ-nya tadi sudah ya, ada 6 ya, 6. Untuk kinerja bidang tindak pidana khusus ya, kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi untuk kinerja bidang pidana khusus untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ya, kegiatan penyelidikannya tahun ini ada 6 dan ada beberapa, tetapi dari beberapa tadi yang kami selesaikan ada 6 perkara ya. Dari 6 perkara tadi yang diselesaikan, ditingkatkan ke tahap penyidikan ada 6 perkara. Dari 6 perkara yang ditingkatkan penyidikan, penyelamatan kerugian negara yang kita bisa selamatkan ada sejumlah 5,7 miliar. Tepatnya 5.757.718.637 ya, untuk kegiatan bidang penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Sedangkan untuk Kejaksaan Negeri Mamuju, penyelidikannya yang diselesaikan atau yang dilaksanakan ada 3. Kemudian dari 3 tadi ditingkatkan ke tahap penyidikan yang juga diselesaikan ada 2. Dari 2 tadi, penyelamatan kerugian negara ada sebesar Rp891.257.376. Kemudian untuk Kejari Majen ya, penyelidikannya ada 1, kemudian yang penyidikannya ada 3. Jadi dia agak banyak penyidikannya. Kemudian penyelamatan kerugian negara itu berhasil diselamatkan sebesar Rp168.334.900. Untuk Kejari Polman, penyelidikannya ada 2, penyidikannya ada 1, dan penyelamatan kerugian negaranya sebesar Rp258.549.273. Sedangkan untuk Kejari Mamasa, penyelidikan yang dilakukan ada 2, kemudian penyidikan itu ada 6, dan penyelamatan kerugian negaranya sebesar Rp200 juta. Untuk Kejaksaan Negeri Pasangkayu ada penyelidikannya 1, sementara saat ini belum ada penyidikan. Kemudian dari kegiatan-kegiatan Pitsus ada kegiatan pratut dan penuntutan ya. Dari kegiatan penyidikan tadi juga setelah dilakukan pra penuntutan ya, untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dari kegiatan penyidikan tadi ya, pratut dan penuntutannya ada sebanyak 15 ya. Jadi yang dilakukan penuntutan itu ada sebanyak 15 perkara. Kemudian untuk Kejaksaan Negeri Mamuju ada 10 perkara. Kejaksaan Negeri Majene ada 2 perkara. Kejaksaan Negeri Polewali Mandar ada 4 perkara. Kejaksaan Negeri Mamasa ada 7 perkara. Dan Kejaksaan Negeri Pasangkayu ada 15 perkara. Kemudian untuk
Pratut yang berhasil diselamatkan tadi ya, duitnya tadi ya beberapa, seperti contoh Kejaksaan Negeri Mamuju ada sebanyak 2,530 juta 630. Majene belum ada. Kejaksaan Negeri Pulau Mandar kurang lebih 358 juta 569. Pasangkayu kurang lebih 573 juta 996.640. Kemudian penyerapan anggaran di Pitsus ya tahun 2002 menyerap kurang lebih 94% ya. Kemudian untuk bidang perdata dan tata usaha negara ya, kami sampaikan kepada saudara sekalian bahwa kami ada MOU untuk 2 kegiatan. Antara lain MOU itu dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan juga dengan BPJS wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian kegiatan Datu juga ada pemberian SKK ya, atau bantuan hukum sebanyak 2 kegiatan, 2 SKK masing-masing dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat ya. Ini proses litigasi. Kemudian ada 1 SKK dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, juga masih dari Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian juga kegiatan bidang Datu terkait dengan bantuan hukum ada 2 kegiatan. Yang pertama, litigasi mengenai perkara perdata nomor 5 PN Mamasa di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat selaku tergugat dan Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat selaku tergugat 2. Dan litigasi perkara-perkara Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat selaku tergugat atas gugatan PT Kusuma Dipa Nugraha atas adanya perintah bayar pada pengadaan pupuk NPK yang mendukung budidaya jagung di lahan khusus. Jadi ini proses perdatanya ya, yang diberikan SKK oleh Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili klien Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kegiatan Datu juga ada pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang dilakukan antara lain produknya pendapat hukum ada 2 kegiatan. Pendapat hukum yang diberikan antara lain terkait dengan pengadaan tanah pembangunan bendungan Budong-Budong ya. Jadi ada pendapat hukum dari Jaksa Pengacara Negara. Dan yang kedua, pemberian pendapat hukum terkait pembebasan lahan pembangunan jembatan Sungai Tubo atas tanah ya, yang terletak di Desa Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Kemudian Jaksa Pengacara Negara juga melakukan pendampingan atas 12 kegiatan. Jadi cukup banyak kegiatan di Jaksa Pengacara Negara di Provinsi Sulawesi Barat ini. Dari 12 kegiatan antara lain 1 kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Barat. Pendampingan pelaksanaan kegiatan konstruksi, ada beberapa kegiatan itu nanti bisa disampaikan oleh Datu jika saudara-saudara ingin tahu persis di mana keberadaan pendampingan itu. Begitu juga di bidang internal ada kegiatan PPS, nanti bisa disampaikan. Kemudian juga kementerian yang kedua ya, kegiatan pendampingan masih di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Sulawesi Barat. Kemudian yang ketiga, pendampingan terhadap Bupati Mamasa terkait pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional tahun 2021. Dan pendampingan keempat masih di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Balai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai 3 Palu. Kemudian pendampingan yang kelima masih dari Kementerian Pekerjaan Umum
di Balai Air Wilayah Sulawesi 3 Palu, ya, terkait pekerjaan rehabilitasi Bendung Malunda yang kegiatannya multi-years, ya. Kemudian yang keenam terkait dengan pendampingan yang ada pada balai lagi terkait penyelesaian peningkatan DI Tomo, ya. Kemudian pendampingan yang ketujuh dilakukan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, ya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan program strategis nasional bidang pertanahan serta percepatan pelaksanaan investasi di Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung pembangunan kawasan IKN. Kemudian pendampingan ke-8 ada pada PT PLN, pendampingan ke-9 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi pada pada Provinsi Sulawesi Barat, pendampingan ke-10 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, pendampingan ke-11 nanti kegiatannya bisa disampaikan oleh Asdatun. Nanti pada pendampingan ke-11 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, pendampingan yang ke-12 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kegiatan Datun juga terkait dengan pelayanan hukum kepada masyarakat, ada 8 kegiatan, ya. Cukup banyak yang diberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, ada 48 kegiatan. Kemudian untuk bidang pengawasan, ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, pengawasan ya untuk inspeksi umum dan inspeksi kasus, ya. Kegiatan di pengawasan itu ada kegiatan inspeksi umum secara rutin dan ada kegiatan insidentil atau inspeksi kasus. Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ada satu kegiatan inspeksi umum, dan di Kejaksaan Negeri ada 5 satker yang dilaksanakan kegiatan inspeksi umum dan semuanya telah dilaksanakan. Kejaksaan Tinggi sekali dan kejaksaan masing-masing Kejaksaan Negeri ada 5, jadi 6 kegiatan. Kemudian untuk inspeksi kasus atau inspeksi insidentil untuk Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri pada tahun 2022 ini tidak ada dilakukan inspeksi kasus. Kemudian untuk penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh bidang pengawasan, labdu-labdu yang atas kinerja para jaksa dan pegawai kejaksaan, dapat kami laporkan bahwa sisa laporan pengaduan pada bulan-bulan sebelumnya pada bulan lalu tidak ada. Kemudian yang masuk tahun 2022 ada sebanyak 6 laporan pengaduan. Terhadap laporan pengaduan tersebut telah dilakukan penyelesaian sebanyak 7 laporan pengaduan. Ada 8 ini, maaf kami koreksi ya. Masing-masing dari 7 laporan pengaduan tersebut yang terbukti itu ada 7 laporan pengaduan, ya. Kemudian laporan pengaduan yang masih dalam proses sebanyak 1 laporan pengaduan. Jadi dari 7 itu sudah diselesaikan, ya. Masing-masing sudah terbukti ada 6, yang 1 ini masih dalam proses. Nah, dari yang terbukti tadi, ya saudara-saudara sekalian, telah dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 2 orang pegawai kejaksaan, ya,